Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah sehingga kita mampu untuk kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab ya, yang setelah hampir 3 minggu tidak terlanjutkan karena kemarin hari Kamisnya ada sempat libur kan ya, terus juga ada tugas percakapan video itu. Alhamdulillah sebagian sudah ada yang mengumpulkan, dan tapi masih ada yang belum nih, jadi Ustazah masih tunggu sampai semuanya terkumpul. Itu nanti Ustazah akan masukkan sebagai bagian dari nilai ulangan harian atau nilai keterampilannya. Lalu hari ini kita kembali melanjutkan materi kita mengenai abjad Arab atau huruful hijaiyah. Kemarin kan kita belajar tentang menulis abjad Arab di awal, di tengah, dan di akhir. Ternyata beda-beda ya, beberapa abjad Arab itu ketika di awal, di tengah, dan di akhir itu ada yang berbeda-beda bentuknya. Tapi sebagian ada juga yang nggak berubah bentuknya. Contohnya yang berubah itu seperti huruf ba misalkan. Huruf ba di awal kan, kalau misalkan dia di awal kan beda. Di tengah juga berbeda. Di akhir juga berbeda. Dan kalau dia berdiri sendirian, ba-nya itu juga berbeda. Kalau misalkan huruf yang tidak berubah, itu contohnya seperti huruf alif misalkan. Beda-beda ya, tapi kalau di tengah pas digabung dia agak beda karena menyambung. Tapi kalau misalkan di awal itu dan dia berdiri sendiri juga sama bentuknya begitu. Nah, kali ini kita melanjutkan yang kemarin. Apa itu? Penyambungan huruf. Nah, kalau kemarin itu terpisah-pisah, sekarang kita belajar bagaimana cara menyambungkan huruf-huruf itu. Karena kalau disambungkan dia akan berubah lagi. Gimana itu? Nah, ini kita langsung ke latihan aja ya. Karena semakin sering kita menulis, maka kita akan semakin mudah untuk menyambung-nyambungkan huruf itu. Kalau kalian punya bukunya bisa dicek di halaman 158. Nah, di situ ada latihan penyambungan huruf. Dia soalnya seperti ini. Bacalah dengan fasih dan dengan suara yang keras kata-kata dalam slide setelah ini ya. Nanti ada kata-kata dalam slide ini. Setelah slide ini yang harus kalian awalnya itu baca dulu. Baca berulang-ulang, misalkan nih ada tulisan tadribnya. Nah, ini ada tulisan tadrib nih ya. Misalkan, kalian baca dulu tadrib at-tadribu at-tadrib 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 gitu, dibaca diulang-ulang dulu dengan suara yang keras. Kemudian tulis ulang pada kolom yang tersedia di bawahnya sesuai dengan kaidah penyambungan huruf. Nah, nanti di bawah tulisan-tulisan itu ada kolom-kolom yang harus diisi sesuai dengan huruf tersebut. Tapi disesuaikan dengan kaidah penyambungan hurufnya ya. Jangan ditulis terpisah-pisah. Tulis sesuai dengan kaidah penyambungan hurufnya. Jadi pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah dibaca dulu, supaya lidah kalian semakin fasih membacanya, dan lalu setelah itu kalian menuliskan huruf tersebut atau kata tersebut yang sudah digabungkan dalam satu kata, entah dia berada di awal, di tengah, di akhir, disambungkan dengan bentuk seperti apa, itu supaya kalian mudah dalam menyambungkan huruf-huruf tersebut. Nah, ini pertama adalah huruf alif. Kayak kemarin juga ya, huruf alif sampai ya. Tapi sekarang Ustazah kasih tugasnya dari huruf alif sampai huruf sa. Ada 4 huruf, alif, ba, ta, sa. Ini pertama huruf alif dulu. Huruf alif di awal. Nah, kalau huruf alif di awal, dia bentukannya begini. Ini sama seperti yang kita pelajari
sekitar sebelum UTS ya, sebelum UTS. Huruf alif di awal bentuknya seperti ini. Akhoda, akhoda. Jadi dibaca dulu. Akhoda, 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 akhoda. Lalu yang di tengah. Nah, kalau di tengah dia ada huruf yang bersambung dan dia juga bisa huruf yang tidak bersambung. Gimana bentuknya? Kalau bersambung dia jadinya bentukannya seperti ini. Ini tanda sambungan dengan huruf sebelumnya. Tapi dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, ya. Tapi dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Contohnya, sa'ala, sa'ala. Setelah kalian baca-baca ulangnya, sa'ala, 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 baru ditulis di bawahnya. Tidak bersambung, kalau huruf alif yang tidak bersambung, jadinya seperti ini. Kalau dia tidak terpisah, tidak disambung ya, terpisah. Karena huruf ro di sini adalah huruf yang tidak bisa disambungkan setelahnya. Qoro'aha, qoro'aha, gitu, qoro'aha. Lalu setelah di awal, di tengah ada yang namanya di akhir. Di akhir juga bisa bersambung dan juga tidak bersambung. Bentukannya sama kayak tadi. Sekarang di katanya, maka alifnya berada di bagian akhir dari kata tersebut. Nasya'a, 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 nasya'a. Kalau dia tidak bersambung, jadinya bada'a. Karena dal huruf yang tidak bisa disambung ke setelahnya ya. Jangan disambungkan ke alifnya. Bada'a, bada'a, bada'a. Gitu. Ini, garis-garis ini adalah kolom-kolom yang harus kalian isi sesuai dengan kata yang ada di atasnya. Akhoda, berarti tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalian ulang sebanyak 5 kali. Akhoda 5, sa'alanya 5, qoro'aha 5, nasya'a 5, bada'a 5. Ditulis yang rapi di dalam buku. Kalau bisa dikotak-kotakin lebih bagus. Tapi kalau misalkan nggak mau dikotakin, ya udah nggak apa-apa. Yang penting rapi-rapi nulisnya, sesuai jalurnya gitu di atas. Nanti jangan mencong-mencong terus menjadi gunung. Salahnya nanti kemana-mana gitu kan ya, jadi temereng-mereng kemana-mana. Yang penting tulisannya rapi, lurus ke atas gitu ya. Ini huruf alif. Selanjutnya ada huruful ba atau huruf ba. Nah, huruf ba di awal, di tengah, di akhir. Di tengah dan di akhirnya ada bersambung dan bersambung aja. Kalau di tengah dia menjadi huruf yang bisa disambung. Kalau tadi alif, dia bisa tidak tersambung. Nah, kalau ba, dia bisanya bersambung aja, dia nggak bisa tidak bersambung ya. Makanya tidak ada pilihan tidak bersambung. Kalau di tengah, gini ya bentuknya, habibun, habibun. Bersambungnya kalau di tengah lagi, kababun. Ini kalau di akhir ada yang bersambung, ada yang tidak bersambung. Contohnya kitabun, kataba, kataba kitabun gitu. Tulis di bawahnya sebanyak 5 kali. Lalu ini huruful ta atau huruf ta. Huruf ta di awal, di tengah, dan di akhir. Sama seperti ba juga, bedanya dia 2 titik di atas. Kalau ba 1 titik di bawah. Dia bentukannya sama, bedanya itu saja, titiknya saja. Lalu yang terakhir huruf sa atau huruf sa. Huruf sa ini dia kalau di tengah dalam satu bentuk aja. Jadi berkurang ya. Kalau tadi kan ada 5 jenis kata yang perlu kita tulis. Sekarang huruf sa ini cuma ada 4 jenis kata yang harus kita tulis. Di awal bentukannya begini, sama kayak ba dan ta, bedanya titiknya 3 kalau huruf sa. Terus kalau di tengah, dia jadinya bersambung. Sama juga kayak tadi, cuman bedanya ada di titik saja. Kalau huruf sa titiknya 3.
Di akhir ada bersambung dan tidak bersambung. Kalau bersambung jadinya contohnya seperti ini. Ba'sun, ba'sun, ba'sun. Lalu kalau tidak bersambung di akhir, maka bentuknya seperti ini. Iktarosa, iktarosa, iktarosa gitu ya. Ditulis di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena ini cuma ada 4 bentuk, maka garisnya bertambah 1. Jadi 6. Dilihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini dia bertambah menjadi 6 kali diulangi kata tersebut gitu ya. Kalau tadi huruf alif, ba, sama ta itu cuma 5 kali saja. Tapi kalau huruf sa ini diulang sebanyak 5 kali. Syukron. Demikian pelajaran kita hari ini ya. Sampai di sini saja. Menuliskan cara menyambungkan huruf alif, ba, ta, dan sa. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan mengenai pelajaran penyambungan huruf ini lagi. Kalau memang ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan langsung ke Ustazah ya. Ini deadline-nya seperti biasa, waktunya selama 1 minggu sampai hari Rabu minggu depan ya. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.